Selebgram Issa Zega menuai kecaman usai menjalankan umroh dengan pakaian hijab layaknya perempuan. Kecaman ini dikarenakan Issa Zega merupakan transgender yang memiliki nama asli Syahrul. Peringatan keras untuk Issa Zega. Bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Issa Zega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam Issa Zega alias Syahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum agar kemudian diproses secara hukum, karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Issa Zega ini, yang sudah berulang kali dilakukan ini, hanya penegakan hukum. Dan saya harap masalah ini tidak hanya selesai dengan klarifikasi dan minta maaf. Proses hukum harus tetap berjalan sebagai pembelajaran bagi orang-orang di luar sana agar tidak melakukan hal yang sama seperti si Syahrul ini. Jadi ini harus ditindak secara tegas, dihukum secara tegas agar tidak muncul Issa Zega yang baru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang berita yang sangat viral di Indonesia belakangan ini, yaitu seorang transgender yang pergi umroh ke Tanah Suci, kemudian dia memakai pakaian wanita dan berhijab, sementara dia sedang melakukan proses ibadah umroh. Memakai pakaian selayaknya seorang perempuan pergi umroh, padahal dia laki-laki. Tentu hal ini membuat gempar seluruh netizen Indonesia, mengecam perbuatan si transgender ini, yang mana dia adalah seorang laki-laki pergi umroh kemudian memakai pakaian wanita. Bahkan ini ditanggapi dan direspon oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengecam dan meminta si Issa Zega ini yang nama aslinya sebetulnya Syahrul untuk diproses hukum karena perbuatannya itu diduga melakukan penistaan agama. Sebetulnya hal ini juga pernah terjadi di Malaysia, yaitu kalau tidak salah namanya Nur Sajat. Dia seorang transgender di Malaysia, kemudian dia pergi umroh dan memakai pakaian wanita selayaknya seorang perempuan, padahal dia laki-laki. Dan saat itu juga menjadi perbincangan panas di Malaysia, bahkan pihak yang berwenang juga berusaha untuk menangkapnya karena itu melanggar syariat Islam. Sampai-sampai kalau tidak salah Nur Sajat ini sampai dia lari ke luar negeri dan tinggal di sana, entah saya lupa dia tinggal di mana gitu ya. Dan sekarang saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Intinya saya mau menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini di Indonesia, yaitu seorang transgender yang pergi umroh kemudian memakai pakaian wanita dan berhijab, itu pernah terjadi di Malaysia. Kejadiannya sama dan bahkan sama-sama dikasuskan. Oke, biar tidak panjang lebar, kita tonton dulu beberapa video ini. Selebgram Issa Zega menuai kecaman usai menjalankan umroh dengan pakaian hijab layaknya perempuan. Kecaman ini dikarenakan Issa Zega merupakan transgender yang memiliki nama asli Syahrul. Kecaman itu salah satunya dilontarkan anggota Komisi 6 DPR dari PDIP, Mufti Anak. Menurutnya, aksi Issa Zega alias Mami Online saat umroh menggunakan hijab syar'i merupakan penistaan agama. Mufti mengatakan Issa Zega bisa dijerat hukum karena mempermainkan aturan agama yang diatur dalam KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Saya sangat miris sekali, hari ini saya banyak sekali mendapatkan DM, tautan dari media sosial, yang bagaimana setelah saya lihat ada seseorang namanya Mami Online alias Issa Zega alias Syahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria, yang di awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i, dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Bagaimana laki-laki dalam hukum Islam, bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki, dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Tapi si Issa Zega ini berbeda. Dia melakukan umroh dengan menggunakan prosesi dan cara-cara perempuan. Ini adalah bagian dari penistaan agama. Bagaimana seorang penista agama sudah diatur dalam KUHP nomor 156A
dengan ancaman 5 tahun penjara. Maka harapan kami, penegak hukum, kepolisian, dan pihak-pihak terkait untuk segera menangkap si mami online ini, agar ke depan tidak ada mami-mami online lain yang melecehkan agama kita. Ingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Harapan kami tidak menimbulkan kericuan di tengah-tengah masyarakat, juga tidak menjadi contoh yang buruk. Ya, bukannya sadar, bukannya taubat, diingatkan oleh si anggota DPR ini, malah dia itu menantang gitu ya, mengatakan bahwa mereka-mereka yang membahas, yang mengecam si Esa Zega ini dengan penampilannya yang memakai hijab ketika umroh, itu dikatakannya, dibilangnya itu pansos katanya, panjat sosial. Akhirnya ditanggapi lagi lah sama si bapak anggota DPR ini. Seperti apa tanggapannya? Ribuan DM masuk ke media sosial saya yang mendesak untuk Isa Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Dan saya miris, saya pikir Isa Zega bertaubat, meminta maaf kepada publik. Tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Kami meminta kepada penegak hukum, kepada kepolisian, kepada pemerintah yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan marwah bangsa kita, untuk menyelamatkan hati masyarakat kita yang sebagian besar adalah warga muslim yang merasa tersakiti dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Sahrul alias Mami Online ini. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini, karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Maka kami minta travel ini meminta maaf kepada publik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Peringatan keras untuk Isa Zega, bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Isa Zega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam Isa Zega alias Sahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum, agar kemudian diproses secara hukum, karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Isa Zega ini, yang sudah berulang kali dilakukan ini, hanya penegakan hukum. Ya, ditegur, diperingati, bukannya malah taubat, minta maaf kepada seluruh Indonesia karena telah membuat kegaduhan, telah menggemparkan netizen Indonesia dengan perbuatannya yang diduga menista agama. Bukannya minta maaf, malah menjadi-jadi, malah menantang pihak-pihak yang mendesak dia, malah menantang pihak-pihak yang mengkritik dia. Aduh, Isa Zega, Sahrul. Namanya udah bagus-bagus, Syahrul, bulan gitu ya. Ini malah diganti dengan Zega. Oke, dan apa yang terjadi? Karena diperingati tidak mau, ditegur tidak mau, akhirnya si Isa Zega ini alias Syahrul ini dilaporkan ke polisi. Bagaimana videonya? Saudara selebgram transgender bernama Sahrul Isa alias Isa Zega dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Kasus ini mencuat setelah Isa Zega membuat gempar publik karena menjalankan ibadah umroh dalam kondisi berhijab. Dalam beberapa hari terakhir, jagat media sosial digemparkan dengan aksi selebgram transgender Isa Zega alias Sahrul yang menjalankan ibadah umroh dengan kondisi berhijab dan berpakaian wanita. Buntut aksinya itu diyakini harus berurusan dengan polisi setelah seorang warga bernama Hane Kristianto melaporkan kasus itu dengan tuduhan penistaan agama. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi membenarkan adanya laporan dugaan penistaan agama. Isa Zega dianggap bertentangan dengan ajaran agama saat umroh di kota Mekah hingga akhirnya viral di media sosial. Dari SPKT tentunya yang menerima, kemudian membuat laporan, menjelaskan barang bukti berupa konten itu masih ditindaklanjuti pastinya. Setelah menerima laporan, kita dari Polres Metro Jakarta Selatan tentunya langsung menindaklanjuti kasus yang dilaporkan. Udah dijadwalkan ada pemanggilan untuk Isa Zega? Masih dijadwalkan pastinya. Nanti setelah kita layangkan surat untuk pemanggilan, undangan klarifikasi, kita update kembali. AKP Nurmadewi menambahkan saat ini penyidik telah menelaah barang bukti berupa video konten terlapor.
Sebelumnya, video selebgram Isa Zega mendapat kecaman. Bahkan video itu ramai dibahas di berbagai media sosial dan mendapat sorotan dari anggota DPR, Mufti Anam. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Ya, semoga segera diproses hukum biar manusia-manusia seperti ini tidak menular dan berkembang biak di tanah Indonesia. Ya, sudah jelas-jelas Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Islam, mayoritas Muslim, malah membuat tindak tanduk seperti itu. Yang jelas-jelas sudah tahu nanti akibatnya seperti apa. Malah dia berani melakukan hal itu, menista agama dengan berpakaian hijab, berpakaian wanita saat melakukan ibadah umroh. Padahal dia laki-laki, gitu ya. Ini malah menantang namanya. Itu jelas-jelas menista agama. Berapa banyak orang Islam yang tersakiti, yang merasa agamanya dilecehkan, dinistakan oleh seorang Syahrul ini. Harus ditindak, harus dihukum. Agar tidak diikuti, agar tidak dicontoh oleh orang-orang lain yang memiliki naluri yang sama, ya, yang berpotensi melakukan hal yang sama. Jadi ini harus ditindak secara tegas, dihukum secara tegas agar tidak muncul Isa Zega yang baru. Oke, ini akan saya tunggu kelanjutannya seperti apa, karena nampaknya si Isa Zega ini belum muncul di permukaan. Nanti seperti apa klarifikasinya, seperti apa nanti proses hukumnya, kita tunggu saja seperti apa. Mudah-mudahan hukum di Indonesia ini betul-betul tegas, dan saya harap masalah ini tidak hanya selesai dengan klarifikasi dan minta maaf. Proses hukum harus tetap berjalan sebagai pembelajaran bagi orang-orang di luar sana agar tidak melakukan hal yang sama seperti si Syahrul ini. Apabila tes ini selesai dengan hanya kata klarifikasi dan maaf, maka rasa-rasanya di kemudian hari akan muncul nama Isa Zega yang baru. Kemudian dikecam oleh netizen, berakhir dengan maaf dan maaf. Selesai begitu saja. Jadi tidak boleh, harus diproses hukum. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.